Selamat pagi, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudaraku dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur sebab Tuhan begitu baik atas hidup kita. Saya percaya bahwa pagi ini, hari yang baru ini, kita bangun dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan, dengan kesehatan yang prima daripada Tuhan, perlindungan, dan saya percaya semua aktivitas yang kita akan lakukan sepanjang hari ini, Tuhan bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, pada hari yang baru ini, saya mengajak mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita datang mencari wajah Tuhan. Pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita bermazmur kepada Tuhan. Lalu kita akan berdoa, mohon tuntunan Allah Roh Kudus bagi pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Pagi ini kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 9. Mazmur pasal 96 ayat 9. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pemirsa dimanapun berada, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Lukas pasal 8 ayat 7, 8 serta 14 dan 15. Lukas pasal 8 ayat 7, 8 serta 14 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas pasal 8 ayat 7, 8 dan 14 serta 15. Bagaikan air yang berlawanan dengan api, demikianlah kekhawatiran bertolak belakang dengan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pemirsa dimanapun berada, karena pada dasarnya kekhawatiran dan iman adalah saudara kembar yang berlawanan satu sama lain. Apabila kekhawatiran bersumber dari anggapan bahwa firman Tuhan tidak dapat diandalkan, maka sebaliknya, iman bersumber dari keyakinan bahwa firman Tuhan dapat dipercaya. Sebagai akibat, apabila kekhawatiran akan menghambat dampak dari firman Tuhan
dalam diri orang yang hidup di dalamnya, maka tidak demikian halnya dengan iman. Iman akan mengakibatkan firman Tuhan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup yang bersangkutan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sifat yang saling bertolak belakang antara kekhawatiran dengan iman ini dijelaskan oleh Yesus di dalam Lukas pasal 8. Di situ ia menggambarkan seperti sifat yang berbeda dari tanah yang bersemak duri dengan tanah yang baik. Apabila tanah yang bersemak duri menggambarkan hati yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Ingat, tanah yang bersemak duri menggambarkan hati yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Hati yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Maka tanah yang baik menggambarkan hati yang penuh dengan iman. Tanah yang baik menggambarkan hati yang penuh dengan iman. Apabila semak duri akan menghimpit pertumbuhan benih yang jatuh di tengahnya, demikianlah kekhawatiran akan menghimpit benih firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati. Sedangkan iman akan mengakibatkan firman Tuhan itu bertumbuh dan membuahkan dampak yang positif dalam hidup manusia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa seringkali kita sulit untuk melakukan firman Tuhan? Yang pertama saya mau ingatkan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Seringkali kita tidak mau menyadari bahwa sesungguhnya kita ini sangat terbatas. Dan oleh sebab itu kita butuh firman Tuhan. Kesadaran dari dalam diri kita harus kita bangkitkan. Ingat, itu bagian dari kita. Kita tidak bisa tergantung daripada orang lain. Kita tidak bisa tergantung dari Bapak Pendeta. Tapi pribadi kita harus sadar bahwa kita butuh firman Tuhan. Jikalau kesadaran ini ada dalam diri kita, maka diibaratkan sama dengan hati kita adalah tanah yang baik. Tanah yang bersih. Sehingga waktu benih firman Tuhan ditaburkan, itu akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Tetapi kalau kita tidak punya kesadaran, seringkali kita hanya menerima firman Tuhan sekedar. Hanya sekedar. Yang penting kita dengar, lalu kita melupakannya, kita mengabaikan. Itu yang membuat hati kita seperti semak duri. Yang waktu benih firman Tuhan ditaburkan, dia akan bertumbuh tapi terhimpit karena disertai dengan kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kesadaran kita bahwa kita perlu firman Tuhan. Dan kalau kita sadari bahwa kita perlu firman Tuhan, otomatis kita akan membangun hubungan yang intim, relasi yang intim bersama dengan pribadi Yesus Kristus. Itulah kekuatan yang akan menolong saudara dan saya untuk boleh mengalami pertumbuhan iman yang betul. Saudara perhatikan, firman Tuhan pagi hari ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Inilah firman Tuhan yang hidup itu. Kalau firman Tuhan sudah datang kepada kita, apalagi perkataan disampaikan langsung oleh Yesus Kristus sendiri. Kalau kita hanya sekedar mendengarkan, di situ terbukti bahwa sesungguhnya kita tidak butuh Tuhan Yesus Kristus. Saudara ingat, kita boleh berbohong manusia. Kita boleh berbohong untuk diri kita sendiri. Tapi kita tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Oleh sebab itu biarlah pagi hari ini
Kembali kita belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 8 itu. Kita sungguh-sungguh untuk taat dan setia kepada firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau mengajar diri kami agar menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah yang memelihara hidup kami. Tak sekalipun Engkau lalai di dalam memenuhi janji-janji-Mu. Kalaupun semua yang ada di dalam dunia ini berubah, firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, orang yang berharap kepadamu tidak akan pernah dikecewakan. Kami yang berharap kepadamu, ya Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan. Apabila orang yang mengandalkan manusia akan merasa kecewa, tidak demikian halnya dengan kami yang bersandar kepadamu. Mereka akan bersuka cita karena sesungguhnya firman-Mu teguh dan Engkau menjaminnya dengan kesetiaan-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Di hari yang baru ini, kami mengangkat pujian dan syukur kami kepadamu, karena tidak pernah Engkau meninggalkan diri kami sendiri. Dengan kasih setiamu, Engkau senantiasa menyertai dan menuntun hidup kami. Oleh karena itu, di dalam iman dan pengharapan kepadamu, kami menyongsong hari depan yang telah Engkau rencanakan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, tolonglah diri kami, agar kami sanggup mengisi hari-hari ini dengan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong berikan kekuatan kepada kami lewat Allah Roh Kudus. Bangkitkan semangat kami, bangkitkan kesadaran kami, bahwa sesungguhnya kami mengerti, kami sadar bahwa kami terbatas dan kami perlu Engkau, pribadi-Mu. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Tuhan, bangkitkan iman percaya kami kepada Engkau selalu. Terima kasih Tuhan. Sertailah diri kami dengan keberhasilan dan jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan. Lindungilah kami daripada yang jahat. Jauhkanlah kami dari pikiran-pikiran kami yang kotor. Jauhkanlah kami Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa untuk saudara-saudara hamba yang hadir bersama dengan hamba. Hamba berdoa untuk Pak Enos Tesar. Ya Tuhan, kepada Ibu Yuliana Tan di Jayapura, Ibu Diana Etes yang berada di Sorong, Ibu Desi Natalia Lambaihang, dan semua yang mengangkat jempol, hamba mohon kasih-Mu turun atas kehidupan mereka. Hamba berdoa memberkati pribadi mereka, memberkati suami, istri, anak, cucu, dan semua keluarga yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan berikan hati-Mu dalam hati mereka. Biar mereka boleh membangun relasi yang indah bersama dengan Engkau senantiasa Tuhan. Dan kesadaran penuh atas hidup mereka dari Roh Kudus. Bahwa sesungguhnya mereka terbatas dalam segala perkara. Oleh sebab itu mereka sangat membutuhkan, memerlukan Engkau hadir di dalam hidup mereka senantiasa. Berikan hati-Mu Tuhan, berikan hati-Mu. Biar damai sejahtera-Mu turun atas hidup mereka. Kebenaran-Mu, takut akan Tuhan menjadi dasar hidup pribadi mereka. Hidup pekerjaan dan hidup pelayanan mereka, hidup rumah tangga mereka. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan seluruh umat Tuhan
yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan terus melimpah-limpah atas seluruh umat Tuhan yang berada di wilayah ini. Tuhan, hamba tetap percaya segala sesuatu yang berada dalam tangan-Mu akan menjadi yang terbaik. Oleh sebab itu Tuhan, wilayah ini hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah berkat-Mu turun untuk wilayah ini. Roh pertobatan turun melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa buat setiap kaki yang berdiri di wilayah ini. Semua lutut bertekuk lutut dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus adalah Mesias. Tuhan memberkati seluruh umat di wilayah ini. Ya Tuhan, jikalau mereka jauh daripada Engkau, hamba mohon tangan-Mu yang berlubang paku meraih mereka kembali, memeluk mereka kembali, membuat mereka sadar bahwa sesungguhnya mereka tidak kuat, tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Biarlah kasih-Mu menuntun mereka kembali dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua roh jahat yang mengikat mereka, roh agamawi, roh adat istiadat, roh kekuatan daripada diri sendiri, roh keangkuhan, kesombongan yang mengikat mereka, yang merasa bahwa mereka tidak butuh firman Tuhan, hamba ikat dan patahkan, hamba usir keluar dari kehidupan umat Tuhan di wilayah ini dan semua pemirsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kembali kebenaran firman Tuhan, kekuatan kebenaran firman Tuhan, damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Benih yang baru, benih yang subur, benih yang kuat dari Yesus Kristus sendiri tumbuh di dalam hati nurani mereka yang bersih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Saat ini hamba berdoa untuk beberapa keluarga di dalam pergumulan-pergumulan mereka, ya Bapa. Hamba tetap berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Ibu Anita Kabes. Hamba berdoa spesial bagi orang tua kekasihnya, Ibu Justina Kabes yang mengalami sakit gula. Hamba mohon kasih Tuhan. Hamba mohon kasih Tuhan menjamahnya sekarang. Darah anak domba Allah mengalir memenuhi seluruh tubuhnya, membersihkan, menyucikan, menguduskan setiap organ tubuh yang sakit, disembuhkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila Tuhan menolong Ibu Justina Kabes, bilur-bilurnya, menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan kepada Ibu Anita Kabes dan keluarga besarnya. Biarlah mereka sungguh mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka, dan firman Tuhan memberkati mereka siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk keluarga Pak Jeffrey Suwardi bersama dengan istri kekasih Dr. Esther Iriani Hutapea yang berada di Merauke. Tuhan tolong mereka, rumah tangga ini. Hamba mohon kasih Tuhan melimpah-limpah atas hidup mereka. Tuhan, biarlah Engkau menggenapi janji firman-Mu kepada rumah tangga ini. Biarlah keturunan ilahi terjadi atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan hari-hari ini. Dengan kuasa-Mu Tuhan memberkati, dan tangan-tangan mereka saat bekerja, Tuhan berkati mereka, buat keberhasilan atas mereka. Pakai hidup mereka sebagai alat hamba-hamba-Mu untuk mempermuliakan Engkau senantiasa. Lindungi mereka siang dan malam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk pergumulan daripada Bapak Ronald Manalu bersama dengan istri kekasih Ibu Eka Hana Sidabalok yang berada saat ini di Sorong dan istrinya berada di Jakarta. Tuhan, hamba mohon kasih Tuhan juga turun atas hidup mereka.
Tuhan memberkati rumah tangga mereka dengan turunan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau, ya Allah. Oleh sebab itu Tuhan menolong keluarga muda ini, memberkati mereka, kandungan, rahim daripada istri Pak Ronald Manalo, Ibu Eka, Engkau berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Dan berikan kesadaran bahwa mereka butuh Engkau setiap saat. Tuhan memberkati mereka. Lindungi mereka siang dan malam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk pergumulan daripada Bapak Henry Huta Galung, Ibu Riamawati Huta Barat bersama dengan ketiga anak mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Mereka yang berada di Jayapura hari ini, Tuhan memberkati. Dan anak-anak mereka yang berada di luar daripada kota Jayapura, Tuhan memberkati. Lisnauli, Magdalena, Reinhard, Martua, Andika, serta Rancika, Olga, Esterina. Tuhan pimpin mereka untuk hidup di dalam takut akan Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Terpuji-pujilah Engkau. Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kasih setiamu melimpah-limpah atas hidup mereka selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga mau berdoa untuk hambamu, Bapak Inor Vence, Bapak Roni Unia Putih. Ya Tuhan berkati pribadinya. Tuhan berkati rumah tangganya. Apa yang dikerjakan oleh tangannya. Dan pelayanan-pelayanan Tuhan berkati. Bangkitkan semangatnya kembali. Bangkitkan iman percayanya. Bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan dia. Engkau sangat mengasihinya. Oleh sebab itu Tuhan hamba mohon. Biarlah hatimu melekat dalam hidupnya. Perbaharui seluruh kehidupannya. Oleh darah anak domba Allah dan oleh firman Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan tercurah. Pakai hidupnya menjadi panutan. Menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang di sekelilingnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga terus berdoa. Memberkati hambamu. Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik. Bahkan Tuhan berikan damai, sejahtera, sukacita melimpah-limpah dalam kehidupannya. Biar dia mengerti bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan dia sendiri. Tetapi kasih-Mu terus menuntun dia. Tuhan mampukan dia menjadi teladan. Menjadi panutan bagi anak-anak cucu-cucunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Dan Tuhan biarlah damai sejahtera sukacitamu melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa spesial untuk hambamu Pak Enos Tesar. Tuhan selaku dosen. Ya Tuhan berikan hikmat dari surga melimpah dalam setiap pelayanannya. Pada saat dia mendidik mahasiswa-mahasiswi. Biarlah hikmat Tuhan ada bersamanya dan roh takut akan Tuhan ada dalam hidup pribadinya. Bersama dengan keluarganya, Ibu Rita dan anak-anak cucu diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa yang baik, kehendak-Mu terjadi atas setiap pelayanan hamba-hambamu pada pagi, siang hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati juga Ibu Diana Etes bersama suaminya, Rocky Alan Paulus, anak-anak kekasihnya, Yemima dan Reinhard. Demikian juga Tuhan memberkati Ibu Desi Natalia bersama dengan suaminya, Bapak Heri Tarudatuk, bersama dengan kedua anaknya Shalom dan Gatwin. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati mereka semua. Dalam nama Yesus, biar mereka selalu mengandalkan Engkau, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa pagi hari ini memberkati gereja kami, Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan memberkati semua jemaat yang ada di dalamnya. Biar setiap pergumulan mereka Tuhan turut campur tangan. Ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati
rencana pembangunan kami saat ini. Kami butuh dana. Tuhan tolong kami, biar ada para donatur menolong kami yang datang daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, dan hamba juga berdoa terus untuk semua pergumulan-pergumulan, permohonan doa yang masuk ke tempat kami. Tuhan memberkati setiap mereka. Tuhan kabulkan keinginan mereka di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Hamba bersyukur untuk pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, kita akan berjumpa pada besok hari. Terima kasih untuk semua kebersamaannya. Saya percaya, jikalau saudara sadar, saudara butuh firman Tuhan, maka saudara akan melihat berkat Tuhan itu melimpah-limpah. Sebab kalau saudara berkata saudara percaya Yesus, tetapi saudara tidak hidup di dalam kebenaran firman-Nya, sama saja saudara ibarat air dan api. Akan terjadi perlawanan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri pada pagi hari ini lewat kitab Lukas memberkati kita semua. Shalom kekasih Kristus, tetap semangat, andalkan Kristus selalu dalam hidup kita. Salam MDC.